saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu bersama keluarga Anda. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Saya yakin kita semua diberkati Tuhan hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur kita yang diambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Shalom, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Undang Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Mari kita naikkan pujian manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorak buat Tuhan karena kita umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Mari pujikan lebih daripada pemenang. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, lebih dalam masuk dalam kehadiran Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianmu tak dapat membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami kembali mau belajar firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan mereka semua yang mendengarkannya juga diurapi sehingga mereka lebih lagi mengenal akan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan tema janji-janji Tuhan tergenapi. Hidup sebagai orang percaya haruslah hidup dipimpin oleh iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman artinya respon tindakan yang kita lakukan akibat kita mempercayai janji Tuhan. Walaupun kita belum melihat hasil janji itu, tapi kita sudah percaya kepada Tuhan. Bilangan 23 ayat 19 menyatakan, mari kita buka Alkitab kita.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saya pertajam lagi saudara-saudara dengan firman Tuhan Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Kalau Allah sudah berjanji, Dia pasti akan melakukannya. Kalau Allah sudah bicara, pasti Dia akan menepatinya. Percayalah bahwa cepat atau lambat, semua janji Tuhan akan tergenapi. Kita harus bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tidak ingkar terhadap apapun yang dijanjikannya. Jangan terpengaruh oleh situasi, tetapi pegang teguh firman Tuhan, serta tekun menanti-nantikan Tuhan, dan setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita lakukan, dan setia. Pasti Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Satu contoh saudara-saudara, waktu Abraham dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar, tapi kenyataannya saudara-saudara, waktu itu umur Abraham 75 tahun. Dinanti oleh Abraham dan Sarah. Dia lihat lagi Sarah, perutnya belum gendut-gendut, belum hamil-hamil. Kemudian setahun demi setahun Abraham menunggu, tetapi kok belum juga Sarah mengandung. Akhirnya pada umur 99 tahun Abraham, kedatangan 3 utusan Allah di Mamre. Dia katakan, firman Tuhan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Itu janjinya. Betul saudara-saudara. Walaupun Sarah mendengarnya, mana mungkin, saya kan sudah mati haid. Tidak mungkin saya akan hamil. Tetapi yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah. Kemudian waktu umur Sarah 90 tahun, dia sudah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu janji Allah. Walaupun lama menunggu Abraham lama menunggu sampai 25 tahun. Tapi janji itu tergenapi. Perjanjian membutuhkan kepercayaan, dan ketika Tuhan berjanji kepada kita, saya dan saudara, Dia berjanji, itu berarti Tuhan percaya kepada kita. Perjanjian itu terjadi karena di dalamnya terdapat kepercayaan dan kesetiaan. Oleh karena itu kita harus mempunyai hati nurani yang murni dan benar. Kalau kita baca di Lukas, mari kita buka Alkitab kita, Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, dari perbendaharaannya yang jahat. Karena itu diucapkan mulutnya meluap
dari hatinya. Kalau kita mengucapkan sesuatu, pasti meluap dari hati kita. Kita harus berusaha membangun karakter yang baik di dalam hidup kita, bila kita rindu janji-janji Tuhan tergenapi. Firman Tuhan berkata di Yeremia 29 ayat 11. Saudara-saudara sering mendengar firman Tuhan ini, yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya dan kamu semua. Tuhan mengetahui. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jelas sekali saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya, adalah keberhasilan, hari-hari baik dan masa depan yang penuh harapan. Semua pasti ingin sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita harus menjaga karakter kita. Tuhan memberikan kita hikmat, berkat, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, anugerah, dan juga pengampunan. Salah satu kunci untuk mendapatkan semua yang baik dan dari Tuhan adalah kita harus memiliki karakter yang baik. Saya katakan sekali lagi, harus memiliki karakter yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa karakter yang berkenan di hati Tuhan, kita tak akan menikmati janji-janji Tuhan. Kalau kita baca saudara-saudara di firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau saudara punya karakter yang benar, saudara menjadi anak-anak Tuhan yang benar, telinganya akan mendengarkan permohonan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau menolong orang-orang yang berbuat jahat. Ada beberapa karakter yang menjadi berkat dan keberhasilan bagi orang percaya. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkat dan keberhasilan dan juga janji-janji Tuhan tergenapi. 1. Hati orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hati yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita belajar saudara-saudara dari Rasul Paulus yang meskipun menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Paulus berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi saya katakan, Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu ada di 2 Korintus 5 ayat 7. Yang kedua saudara, penguasaan diri. Ini penting, karena ini adalah salah satu buah roh. Amsal 16 ayat 32. Buka Alkitab kita melihat Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya
melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran itu hanya dimiliki oleh orang yang mampu menguasai diri. Berarti dapat dikatakan pahlawan. Kalau kita dapat menguasai diri kita, kita akan disebut juga pahlawan. Yang ketiga, saudara, jujur. Anak-anak Tuhan harus jujur. Alkitab jelas menyatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau saudara berdusta, berarti saudara anak iblis, karena bapa segala dusta. Jadi jangan kita melakukan yang dusta. Kita harus melakukan jujur. Mazmur 25 ayat 21. Saya banyak membaca Alkitab, saudara. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Engkau, menanti-nantikan Tuhan. Ketulusan dan kejujuran mengawal kita semua anak-anak Tuhan, sebab kita ini menanti-nantikan Tuhan. Yang keempat, saudara, tidak mudah menyerah. Hidup anak-anak Tuhan pantang menyerah. Untuk mencapai tujuan, kita harus bangkit. Alkitab menegaskan di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita adalah orang-orang yang menang di dalam Dia yang mengasihi kita. Ini yang penting, yang kelima, saudara. Yang kelima ini penting juga. Mengampuni. Matius 6 ayat 15 menyatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jelas-jelas doa kita ini tidak akan dijawab oleh Tuhan kalau kita tidak mengampuni. Oleh karena itu, buanglah kebencian dan dendam yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Tuhan adalah Allah yang mengasihi anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya melakukan karakter yang berkenan kepadanya, saudara-saudara. Kalau kita lihat tadi, ada karakter-karakter yang menjadi berkat dan keberhasilan kita. Maka sekarang saya akan bercerita suatu kisah yang terjadi nyata, saudara. Di mana seorang bapa di dunia ini menepati janjinya. Dia selalu ada bagi anaknya. Pada suatu hari, saudara-saudara, terjadi gempa dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Pada tanggal 7 Desember 1998. Gempa itu adanya di Armenia, tanggal 7 Desember 1998, yang menghancurkan beberapa bangunan, termasuk sebuah gedung sekolah. Mendengar berita itu, seorang bapak berlari kencang menuju sekolah itu, karena dia ingat anaknya adalah salah satu murid sekolah itu. Pikirannya selalu teringat pada kalimat yang sering diucapkan kepada anaknya. Nah, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Setelah sampai di depan gedung sekolah,
Ia pun segera mencari anaknya. Dia lari-lari, cari sana, cari sini, saudara-saudara. Bapak ini tak mengenal lelah. Dia terus menggali. Lebih dari 18 menggali. Tiba-tiba, Bapak ini ketika dia sedang menggali, dia mendengar suara yang kecil dari sebuah papan yang roboh. Bapak ini langsung berusaha mengangkat papan itu dan memanggil nama anaknya. Armando! Armando! Tak lama kemudian terdengar suara kecil dari balik reruntuhan. Papa! Papa! Dan diikuti oleh suara anak-anak lain yang ikut berteriak minta tolong. Tolong! Help me! Ada 14 anak yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan itu. Di hadapan teman-temannya, Armando berkata, "Lihat, aku sudah bilang, kan papaku pasti akan datang menyelamatkan kita." Janji yang sering diucapkan papanya itu kepada Armando selalu diingat oleh Armando. Jika seorang bapa di dunia ini, saudara-saudara, begitu mengasihi, begitu setia memegang janji kepada anaknya, apalagi ya saudara-saudara, Bapa kita yang di surga. Dia jauh lebih melebihi bapa-bapa yang ada di dunia dalam mengasihi anak-anaknya. Kasih Allah kita sungguh sangat luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu akan janji Allah. Janjinya pasti tergenapi. Sekali lagi saya katakan, jangan sekalipun ragu terhadap janji Tuhan. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, biarlah kita selalu menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita tetap berkata, janji Tuhan sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Sekali lagi saya ulangi ya, di Mazmur 119 ayat 140. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Mari ingat saudara, bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Dan setiap janji Tuhan, waktunya yang terbaik akan Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Sesuai dengan kehendak Dia. Pasti tergenapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sudah belajar bagaimana Bapa di surga menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah walaupun waktunya lama. Dan juga janjinya kepada kami anak-anak-Mu pasti tergenapi. Seperti janji Tuhan tidak akan membiarkan kami, tidak akan meninggalkan kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami seperti Bapa di dunia ini yang menolong anaknya, tidak kenal lelah. Dia menolong anaknya sehingga bertemu dengan anaknya dan teman-temannya. Apalagi Tuhan Bapa yang kami kasihi, Engkau Allah kami yang sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Siana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati di dalam firman Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan ingat, Tuhan selalu menepati dan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Maka pada pagi hari ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Herman tanggal 8 September. Mari kita doakan Pak Herman ini yang berulang tahun tanggal 8 September. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tanggal 8 September Tuhan menganugerahkan 1 tahun usia pertambahan kepada Pak Herman. Kami berdoa memberkati Pak Herman, baik kesehatan, baik masa depan, baik keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan cucunya. Tuhan memberkati, Tuhan menopang iman daripada Pak Herman, biar sungguh-sungguh dia berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam setiap langkah-langkah kehidupannya bersama Ibu Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama adalah untuk bangsa dan negara yang menghadapi segala macam krisis dan bencana. Kita doakan Presiden Jokowi untuk sungguh-sungguh Tuhan pakai keluar dari bencana bersama tim, yaitu menteri-menteri, wakil presiden, dan lain sebagainya. Kita doakan juga untuk kasus COVID yang sudah buka jalan di dalam penurunan penularan, supaya kita tetap berjaga-jaga. Yang kedua, tetap kita doakan garda depan, dokter-dokter, perawat-perawat, dan juga pasien COVID yang masih tertular. Kita doakan juga supaya mereka boleh mendapat kesembuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Biar Tuhan memakai GJKI ini untuk boleh memenangkan jiwa. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat mengadakan menara doa lewat Zoom pada pukul 18 sore. Saudara boleh bergabung dan boleh membawa teman-teman yang punya sakit penyakit, permasalahan. Kita akan berdoa untuk dia supaya Tuhan Yesus menjamah. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa itu janji Tuhan dan ada di manakah janji Tuhan itu? Yang kedua,
Apakah Tuhan setia menggenapi janjinya? Buktikan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai janji tersebut? Ada 5 hal. Terima kasih untuk kesabaran saudara dalam menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Saya percaya Tuhan memberkati saudara dalam kehidupan saudara, karena Dia adalah Tuhan yang setia kepada janjinya dan menggenapinya. Sampai ketemu minggu depan di dalam ibadah online yang sama di GJKI Sultan. Tuhan memberkati. Shalom.